Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey. Yang kali ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 10. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh karunia bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami datang, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau beri. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dari kitab 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 10. Ya Bapa, kami memerlukan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami di dalam roh dan kebenaran, untuk memimpin kami mengerti akan firman-Mu. Karena itu berbicaralah ya Tuhan bagi kami masing-masing. Kami percaya akan firman-Mu, karena firman-Mu itu sendiri adalah kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka bersama-sama dalam 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Kepahlawanan Yonatan. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang ada di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Abia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan ini. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah antara di tentangan Mikhmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dari perikop ini kepahlawanan Yonatan ini memang terbagi dua ya. Saat ini kita akan merenungkan firman-Nya dari ayat 1 sampai 10. Dan saya mengambil perkataan firman Tuhan dalam 1 Samuel 6 sampai 10. Kalau kita baca seluruh perikop ini, kita bisa lihat kelanjutannya sampai ayat 23, dan itu mungkin besok kita sudah bisa renungkan bersama-sama. Tetapi dalam 1 Samuel 14 ini, mulai dari ayat 6 ya, ayat 6 sampai 10 yang kita ambil ini juga, bagaimana Yonatan memberikan tanda ya. Tapi dia juga harus minta kesepakatan daripada bujangnya, daripada pengawalnya ya. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana Yonatan ini dipimpin oleh Tuhan. Ya, Yonatan tidak mungkin memberikan tanda kepada Tuhan sebagai tanda bagaimana dia bergerak atau berjuang itu
tanpa Tuhan sendiri yang memberikan kemauan. Ya, walaupun tidak dikatakan di sini, tetapi kita dapat melihat bagaimana Yonatan dipimpin oleh Roh Kudus, yang walaupun itu hanya tanda, apapun yang kita minta sebagai tanda kepada Tuhan, itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya, saya percaya itu Tuhan sendiri, kemauan pun itu Tuhan berikan kepada kita. Dan bisa dilihat bagaimana tandanya. Mungkin orang bilang, aduh kok mudah banget ya, gitu loh. Karena kalau kayak begitu pasti dia sudah tahu ya. Dan saya berpikir bahwa Jonathan sudah tahu. Dia sudah tahu kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhan akan lakukan apa. Dia sudah tahu. Ya, karena itu kedengarannya kok mudah banget ya. Dia sudah tahu bahwa Tuhan akan membuat dia mengalahkan. Tuhan akan mengalahkan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan bagi dia untuk mengalahkan bangsa ini. Bangsa yang tidak bersunat ini. Tetapi dia tetap harus menunjukkan kepada pengawalnya, memberikan tanda kepada pengawalnya. Tapi dia sendiri sudah tahu, ya, bagaimana bahkan mungkin kenapa dia tidak memberitahukan papanya, ya, karena memang Tuhan sudah memberikan itu kepada dia, ya, sudah memberitahukan, Tuhan sudah berbicara kepada dia. Walaupun mungkin sepertinya sebagai seorang anak tidak mungkin ya, harusnya sopannya, etikanya dia memberitahukan bapaknya, apalagi bapaknya ini seorang raja, ya, harusnya dia tunduk gitu. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan mau kita harus singkirkan aturan-aturan itu, dan kita lebih mengutamakan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk melawan bangsa yang besar itu tidak mungkin, dia hanya sedikit. Ya, tapi dia berani mengatakan tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong baik itu banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi untuk Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terkadang kita membatasi diri Allah. Ya nggak mungkin dong Tuhan. Ya, itu orangnya banyak loh. Saya cuma sendiri loh. Semua orang menyerang saya. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur-Mazmur itu kita bisa melihat bagaimana juga Daud sendiri juga harus berperang merasa sendiri gitu loh. Kalau kita tidak merasa sendiri, Tuhan tidak membuat kita sendiri, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, seperti firman berkata, roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di luar. Demikian firman Tuhan, dan saya percaya bahwa masing-masing kita mendapatkan banyak hal dalam perikop ini, ya, dan semua menjadi rema bagi kita. Ya, selamat melanjutkan kehidupan kita, dan kita percaya bila Tuhan beserta kita, Yesus Immanuel, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah didengarkan telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau bekerja di dalam diri Jonathan. Dan kami adalah Jonathan-Jonathan-Mu Tuhan. Pakai kami lebih heran lagi, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh dunia. Tuhan, iman kami mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi Bapa dan menjadi kepunyaan kami. Dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sisa malam ini, sisa hari ini kami letakkan di bawah kaki Kristus. Dan pakailah Tuhan menjadi kemuliaan-Mu senantiasa. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami puja, kami sudah mengucap syukur dan merenungkan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang